Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita masih diberikan oleh Allah karunia yang besar, nikmat yang tak terhingga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu peninggalan Rasulullah SAW yang sampai hari ini kita rasakan adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran nanti di akhirat akan memberikan syafaat bagi para pembacanya, bagi para pengamalnya. Para hadirin, kesempatan ini saya ingin mengulas sedikit tentang bagaimana menanamkan dan membiasakan untuk selalu tilawah Al-Quran. Sebelum itu, mari kita simak di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Al-Quran itu diturunkan Allah sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai obat, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang kafir, mereka tetap dalam kerugian. Ma'azal muslimin rahimahumullah, kalau dinalar secara logika, membaca satu ayat, dua ayat itu tidak sulit. Tapi kenapa mayoritas sebagian besar kaum muslimin belum bisa mengamalkan, padahal hanya sekedar membaca? Padahal dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan membaca satu huruf itu 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Padahal kalau kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 17 atau 18 huruf kali 10, nah itu sudah 170 kebaikan, Masya Allah. Belum nanti kita tambah satu ayat, dua ayat. Jadi ada janji Allah di situ. Janjinya adalah ada pahala kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang membuat kita ini malas bersentuhan, berteman dengan Al-Quran? Ini belum masalah mengamalkan, mempraktekkan, mendakwakan, belum. Kitanya ini, bagaimana kita ini membiasakan diri kita untuk rutin membaca, rutin tilawah. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagi yang memang belum lancar, jangan menjadikan alasan tidak lancar terus tidak mau baca Quran. Tetaplah membaca Quran, karena Anda juga akan mendapatkan pahala walaupun masih gradul-gradul, masih agak tersendat-sendat, tidak masalah. Mungkin dengan istiqomah itu Allah akan melancarkan, sambil nanti minta didampingi para ustadz atau teman-teman kita yang lebih pintar atau lebih paham dalam bacaan Al-Quran. Jadi gak ada alasan. Yang belum bisa membaca Quran, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Saya sering menemui orang-orang yang semangat baca Quran, walaupun sudah manula, usianya 50, 60, masih mau baca Quran. Semangat baca Al-Quran.
Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, ini juga janji Allah. Siapa yang membaca Quran, mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini. Lalu apa yang kurang? Apakah waktunya sempit? Saya kira tidak. Yang sempit adalah tekad. Yang sempit adalah niat. Masa nggak bisa 24 jam membaca 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, makan 1 halaman? Masa nggak bisa? Bisa. Bahkan ada yang bisa mengamalkan 1 hari 1 juz, hanya membaca saja, nggak usah baca artinya. Itu mungkin sewaktu-waktu, tapi hanya membaca. Masa sulit? Masa nggak bisa? Nah, itu harus ada program. Misalnya setelah selesai sholat, baca berapa ayat. Sholat zuhur berapa ayat. Asar berapa ayat. 3 maghrib, isya dan sebagainya. Nah, apalagi ini di bulan suci Al-Quran, ada alasan kita untuk akrab bersentuhan dengan Al-Quran. Ingat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Al-Quran adalah karunia Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita sekarang ini tidak mengenal Al-Quran, maka besok kemungkinan bisa kita tidak dikenal oleh Rasulullah SAW. Jadi mari kita teman-teman, ya, para umat Muslim yang belum bisa baca Quran tetap semangat. Yang sudah bisa baca Quran, istiqomah untuk selalu membacanya. Yang sudah istiqomah membacanya, tingkatkan lagi, baca artinya, lalu dipahami. Sekarang ini nggak sulit, ya, ada Google, bisa mencari penjelasannya, tafsirnya. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga spirit ini bisa menambah kekuatan bagi kita untuk mahabbah Al-Quran, cinta Al-Quran, dan kita akan mendapatkan syafaat dengan wasilah Al-Quran karena kita sering bacanya. Aku qouli hadza, nasrun minallah, fatkum qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.